Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'wati ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali bertemu untuk mengadakan kajian bulanan. Jadi pada hari ini kita laksanakan pada pekan yang kedua ya. Insya Allah tema yang akan kita kaji pada hari ini merupakan kelanjutan dari pembahasan tentang qadar dan ilmu Allah. Jadi dalam pembahasan yang lalu, ketika kita bicara tentang qadar dan ilmu Allah itu meliputi segalanya. Ya. Ilmu Allah itu meliputi segalanya. Seperti disebutkan di dalam ayat kursi ya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya. Jadi Allah itu tahu semuanya. Nah, karena itu ada banyak perkara yang termasuk dalam kategori masalah gaib. Ya, termasuk masuk dalam kategori misteri kehidupan kita. Itu di dalam ilmunya Allah, tapi perkara itu tidak diberitahukan pada kita. Apa contohnya? Contohnya adalah ajal, ya. Jadi ajal ini termasuk masalah yang terkait dengan ilmunya Allah, tetapi tidak diberitahukan pada kita. Tahu-tahu sudah mati. Nah, tahu-tahu sudah mati. Makanya jangan sampai nanti ada yang loh kok tahu-tahu. Nah, kemarin perasaan masih makan bareng, kemarin masih ini bareng, kemarin masih. Jadi tiba-tiba hari ini sudah menghembuskan nafas, ya kan? Makanya coba bayangkan ya, kalau kita bangun tidur itu kan doanya alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, gitu kan? Alhamdulillah, segala puji milik Allah, alladzi ahyana wa amatana, ya, yang telah menghidupkan kita dan telah mematikan kita. Gitu, ya. Alladzi ahyana ba'da ma amatana, setelah dia mematikan kita, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kita itu akan dikumpulkan, kita akan dikembalikan. Nah, jadi kalau kita bicara tentang kematian, maka kematian ini misteri, tidak ada yang tahu kecuali Allah, ya. Nah, kita akan membahas masalah ini. Kita akan membahas masalah misteri ini. Yang misteri ini dialami oleh setiap manusia. Tidak ada manusia satupun yang kebal dari kematian. Semua pasti mati ya. Yang di sini semuanya juga pasti mati. Ya, yang gagah-gagah, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, semua mati. Termasuk yang jelek-jelek akan mati. Jadi mati itu tidak mengenal usia, mati tidak mengenal rupa, ya, gitu. Semua pasti mati karena kematian itu adalah keniscayaan, gitu, ya, keniscayaan. Gitu. Nah, ini yang mesti kita pahami. Nah, yang pertama yang kita mesti pahami, ada di masyarakat kita itu pemikiran begini atau pemahaman begini. Mati itu kan faktanya satu, tapi sebab kematian itu 1000, ya kan? Pernah mendengar begitu? Mati satu sebabnya 1000. Nah, ini.
Orang mengatakan begitu. Padahal ya mati itu satu, sebabnya juga satu sebenarnya. Gitu. Nah nanti kita akan bahas ya apa yang mereka sebut sebagai sebab itu sebenarnya bukan sebab. Jadi di sini supaya kita tahu. Terus apa tujuan kita membahas tentang kematian ini? Pertama supaya kita tidak takut mati. Ya, ada yang takut mati? Ada yang takut mati? Nah, jadi supaya kita ini nggak takut mati, ya. Kematian itu mau kita takuti atau tidak itu pasti akan datang. Jadi karena itu daripada kita takut mati kan mending kita menyiapkan diri kan karena pasti mati gitu, ya kan? Nah ini, ya. Nah orang kalau takut mati itu mau melakukan apapun jadi takut. Nanti jangan-jangan mati. Ada kisah ya. Seorang ini cerita beneran ini. Ya, Al-Fakir itu dulu punya murid tapi sudah meninggal. Jadi beliau itu kepala kejaksaan, pindah kemana-mana. Ya kalau tahu ya kepala kejaksaan pasti punya duit gitu ya. Ya uangnya banyak, asetnya banyak. Tapi ketika diajak umroh, ketika diajak haji itu takut. Takut apa? Nanti kalau pesawatnya jatuh, kalau mati bareng gimana? Jadi akhirnya sampai akhir hayatnya enggak umroh, enggak naik haji ya. Ya wallahualam kalau naik hajinya apakah sudah haji atau belum. Tapi itu salah satu ungkapan yang sering disampaikan oleh keluarganya itu ketika mau berangkat umroh enggak jadi-jadi itu takut mati tadi. Padahal akhirnya juga mati. Nah, jadi karena itu kematian itu kalau ditakuti kita itu jadi mau apa-apa takut gitu. Ya. Naik motor nanti jangan-jangan mati gitu. Mau apa nanti jangan-jangan jadi akhirnya nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, ini penting dipahami supaya kemudian kita itu tidak ditakut-takuti dengan pikiran kita sendiri. Jadi yang menyebabkan orang itu ketakutan itu kan pikirannya. Nah karena itu disinilah pentingnya kita memahami kematian tadi itu dengan benar, ya termasuk sebab dan hal yang disebut sebab, ya. Nah jadi supaya kemudian kita tidak ada ketakutan, ya ketika kita harus berhadapan dengan kematian. Orang mati bisa di mana saja, dia bisa tidur mati, bisa mati. Katakanlah pada saat sholat mati, pada saat makan mati, bisa apa saja, ya. Nah ini yang perlu kita pahami. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jadi mati itu satu sebabnya 1000, itu jelas keliru ya. Nah, jadi ada yang mengatakan mati itu satu sebabnya 1000. Nah, pernyataan ini tidak tepat. Kenapa? Karena mati itu sebenarnya satu, sebabnya juga satu. Jadi yang namanya sebab, akibat. Kalau yang disebut sebab itu pasti mendatangkan akibat. Kalau ada sebab tidak mendatangkan akibat itu namanya bukan sebab. Setuju? Ya kan? Jadi kalau dia disebut sebagai sebab tapi tidak mendatangkan akibat itu bukan sebab. Contoh begini ya, misalnya ada orang makan mati. Pertanyaannya, apakah makan itu merupakan sebab kematian? Bukan. Kenapa? Kalau begitu nanti semua orang yang makan mati. Akhirnya orang takut makan karena khawatir mati. Padahal enggak. Nah, gitu loh. Nanti tidur itu begitu tidur ternyata ada orang tidur mati. Nanti orang bilang tidur itu sebab kematian. Orang jadi takut tidur. Karena apa? Takut mati. Nggak bisa balik nanti. Ya kan nggak bisa bangun-bangun. Enggak. Tidur bukan sebab kematian. Bahwa ada orang mati setelah dia tidur nggak bisa bangun, ada orang mati setelah dia makan, misalnya terus mati. Bahkan ada yang mandi, mati. Ada yang macam-macam, ya, gitu. Ada yang main bola, ya kan, tiba-tiba mati. Ya, zina mati, maling mati, misalnya gitu ya. Apalagi, ya kan? Nah itu. Nah, jadi sebab kematian itu apa kalau begitu? Sebab kematian itu satu. Apa sebabnya itu? Yaitu berakhirnya ajal, ya, berakhirnya ajal. Ajal itu apa? Ajal itu adalah tenggat waktu.
yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk hidup di dunia ini. Ini namanya ajal. Ya kan? Itu namanya ajal. Jadi kalau kita gambarkan, ya, ini mumpung ada papannya nih ya. Jadi yang namanya ajal itu dari sini ke sini. Ya, ini namanya ajal. Nah, ini namanya ajal. Jadi ini namanya ajal. Ajal itu apa? Tenggat tenggat waktu. Nah, ini. Ya. Jadi ajal itu artinya tenggat waktu. Jadi jarak dari sini ke sini, ini namanya ajal. Nah, karena itu ketika kita disebut ya, ajal kita itu adalah tenggat waktu yang Allah berikan. Nah, inilah yang kemudian nanti disebut umur ya di dunia ini. Itu di dunia. Nah, ini, umur di dunia ini. Ya. Gitu. Jadi, kita itu masing-masing punya ajal, punya tenggat waktu. Karena itu umur kita masing-masing berbeda. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umurnya umatku itu antara 60 sampai 70. Rata-rata, itu maksudnya rata-rata. Nabi wafat umur 63 tahun, ya. Ibunda Khadijah lebih lama lagi. Ya. Nah, ada yang di atas itu, bahkan sahabat Nabi ada yang umurnya sampai 100 tahun. Jadi itu umur, artinya tenggat waktu atau ajal yang Allah berikan kepada masing-masing tadi. Umumnya itu 60 sampai 70 kata Nabi. Ada yang diberi umur cuma 40. Seperti Imam Nawawi. Tahu Imam Nawawi? Imam Nawawi yang nulis kitab Arba'in An-Nawawiyah, kitab Riyadhus Shalihin itu Imam Nawawi. Umurnya 40 tahun. Pendek, tapi karyanya Masya Allah. Imam Syafi'i 50 tahun. Imam Nawawi diberi umur cuma 40 tahun, tapi karyanya sampai hari ini Masya Allah. Imam Syafi'i 50 tahun, tapi karyanya sampai hari ini Masya Allah. Itu Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Jadi umur mereka tidak panjang. Ya. Nah, ini gambaran tentang ajal. Ya. Jadi ajal itu apa? Tenggat waktu tadi itu. Ya. Ini ajal. Ya, tenggat waktu. Ini. Nah, ada pun yang disebut sebab 1000. Jadi kalau ada yang mengatakan mati itu satu sebabnya 1000, sebenarnya itu bukan sebab, tetapi kondisi yang di sana itu kematian kadang-kadang, kadang tidak. Contohnya tadi apa? Misalnya ya, jadi kalau kita sebut sebagai sebab tadi, bahwa ajal ini sebab. Ya, ajal ini sebab. Inilah yang disebut sebagai sebab. Kenapa disebut sebagai sebab? Karena pasti ya, akibatnya itu ya, pasti akibatnya yaitu mati. Nah ini ya, jadi ajal itu sebab kematian. Kenapa? Karena akibatnya pasti, yaitu mati ini. Tetapi misalnya kayak tadi misalnya ditusuk ya, ditembak misalnya, ya, atau ditabrak, ya, ditembak, ditusuk, ditabrak misalnya, atau apalagi lah misalnya, dipukul, ya, ini semuanya disebut hal, kondisi, gitu, ya, ini disebut kondisi. Kenapa disebut kondisi? Karena belum tentu orang yang ditusuk itu mati, ya kan? Ada orang ditusuk nggak mati, ya, masih bisa diselamatkan. Ada orang yang ditembak nggak mati, ya. Ada orang yang dipukul nggak mati, betul tidak? Betul. Karena itu ditusuk, ditembak, dipukul tadi itu bukan sebab, tapi ini kondisi. Kenapa disebut kondisi? Karena hasilnya belum tentu, belum pasti, gitu, ya. Nah ini yang kita mesti pahami. Jadi karena itu, kenapa kalau kita memahami ini, misalnya orang itu, kenapa orang dulu perang itu, zaman dulu kan perang itu kan head to head, gitu.
face to face, langsung berhadapan-hadapan. Pedang ketemu pedang, ya kan? Kalau sekarang kan perangnya jarak jauh. Makanya Israel itu kan takut perang jarak dekat. Beraninya mereka kan ngebom, ya. Begitu di darat takut mereka, makanya pakai pampers. Loh iya, mereka pakai pampers. Kenapa? Karena ketakutan. Jadi mereka itu pakai tank yang katanya canggih, Markava itu, tapi mereka dalamnya pakai pampers. Begitu ketemu mujahidin gemeter ya, kencing-kencing di pampasnya. Gitu. Kenapa? Karena takut. Ya kan? Kenapa mereka takut mati? Nah, orang Islam berbeda. Orang Islam itu kalau perang, kenapa dia nggak takut? Satu, karena orang Islam itu paham konsep kematian ini. Ya kan? Jadi mereka mau ditembak, mau diapa, kalau mereka nggak datang ajalnya, nggak mati mereka. Buktinya apa? Lihat yang kemarin dibom-bom itu, masih banyak yang hidup ternyata. Ya kan? Di bawah reruntuhan itu. Kalau memang belum ajalnya, nggak mati. Yang kedua, mereka itu kenapa tidak takut kalau perang face to face tadi itu? Karena mereka tahu justru ketika mereka mati, maka mereka mati syahid. Kalau mereka mati syahid, mereka mendapatkan jannah. Sementara orang Yahudi matinya mati sangit. Ya kan? Makanya kemarin ada video yang tersebar itu ya. Di balik makamnya orang Yahudi itu ngepul asap dan itu bau sekali. Jadi mereka orang Yahudi kan viral itu kan ada videonya. Jadi kalau jenazahnya orang-orang Islam, ya mujahidin itu dikeluarkan dari dari ruang mayat itu kan harum meskipun sudah berhari-hari. Jenazahnya orang Yahudi dikeluarkan itu baunya minta ampun. Ya betul-betul bau bangkai. Nah, ini yang membedakan orang mukmin dengan orang kafir. Orang mukmin itu tidak takut dengan kematian. Apalagi ketika mereka tahu yang namanya kematian itu hubungannya dengan ajal. Kalau mereka ajalnya belum tiba, tentu mereka buat apa mereka takut kalau memang belum ajalnya, ya tak? Kalaupun ajalnya, mereka juga tidak takut. Kenapa? Kalau mereka mati karena pada saat itu ajalnya tiba, di situ mereka mendapatkan kemuliaan. Kenapa? Karena matinya mati dalam keadaan taat. Itu jawabannya. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi kesimpulannya apa? Orang mati itu satu, sebabnya juga satu. Apa? Berakhirnya ajal. Gitu. Ajalnya tenggat waktunya berakhir, maka dia mati. Gitu loh, ya. Nah, jadi ini penting gitu. Nah, kemudian beda antara sebab dan kondisi tadi kita sudah jelaskan. Yang pertama, ajal itu disebut sebab karena pasti akibatnya yaitu mati. Sedangkan kondisi tadi seperti ditusuk, ditembak, dipukul tadi itu bukan disebut sebab, ya. Kenapa? Karena hasilnya belum pasti. Jadi disebut sebab jika akibatnya pasti, jika tidak pasti maka tidak bisa disebut sebab. Ya. Nah, tembakan, tusukan, pukulan dan sebagainya kadang bisa membawa korbannya pada kematian, tetapi kadang tidak. Karena itu tembakan, tusukan dan pukulan itu bukan sebab, tetapi kondisi. Sama itu nanti kalau kita pakai untuk menjelaskan rizki. Jadi kalau Anda ditanya, sebabnya rizki itu apa? Sebabnya rizki itu adalah Allah, ya, atau siapa? Allah. Gitu. Sedangkan kita kerja di mana, kerja apa, itu kondisi. Karena itu kadang-kadang kita kerja sudah banting tulang, ya. Ya, kalau orang Jawa bilang, ya, kepala dipakai kaki, kaki dipakai kepala, ya, tapi tetap saja. Karena rizki itu dari Allah. Sebabnya rizki itu adalah Allah. Wa fis sama'i rizqukum. Sebab rizki itu ada di langit. Artinya di tangan Allah. Nah, itu. Karena itu, maka ketika orang itu bekerja, kerja apa saja itu hanya kondisi saja. Itu hanya kondisi saja. Bukan merupakan sebab yang memastikan datangnya rizki dari situ. Nah, ini yang harus dipahami. Sama seperti ajal dan keadaan tadi atau kondisi tadi. Jadi ajal itu sebab kematian, sedangkan kondisi tadi itu bukan. Nah, sebab satu-satunya kematian adalah berakhirnya ajal atau tenggat waktu hidup. Jadi jika ajalnya belum habis,
maka orang yang ditembak, ditusuk atau dipukul pasti akan tetap hidup. Ya, kan kita sudah tahu kan banyak orang yang ditusuk karena ajalnya belum tiba, selamat. Ada orang yang misalnya dipukul, ya belum tiba ajalnya, selamat. Ada orang yang misalnya katakanlah ditembak kalau belum ajalnya tiba, selamat. Bahkan ada orang yang divonis kena kanker, ya, divonis umurnya tinggal 2 bulan, semua dokter sudah angkat tangan. Akhirnya dia datang ke dokter yang lain, tapi ini adalah penyembuhan gabungan gitu. Ya, Tibun Nabawi. Kata si dokter ini, ibu, karena dokter semua sudah memvonis ibu ini akan mati, lebih baik ibu nggak usah mikirin penyakitnya. Ya, nggak usah mikirin penyakitnya. Terus apa? Pakai ngapalin Quran, Bu. Supaya apa? Nanti kalau mati 2 bulan lagi, insya Allah ibu sudah hafal Quran. Akhirnya betul. Dia gunakan waktu 2 bulan yang kata dokter ini umurnya tinggal 2 bulan tadi untuk ngapalin Quran. Dan apa yang terjadi? Dia puasa selama 2 bulan itu, maksudnya puasa lah, sering puasa. Ternyata keajaiban datang. Orang itu sembuh dari kansernya. Orang itu sehat sampai hari ini masih hidup. Nah, ini contoh. Artinya apa? Artinya ketika ajalnya itu belum tiba, maka orang itu meskipun dokter memvonis waktunya tinggal 2 bulan, dia insya Allah akan tetap hidup selama ajalnya belum tiba, belum datang. Karena mati itu, ya, sebabnya satu, yaitu ketika ajalnya berakhir. Nah, gitu. Tenggat waktu yang diberikan Allah untuk hidup tadi berakhir, sudah. Kalau sudah berakhir, ya sudah, habis. Nah, gitu, ya. Nah, jadi sebaliknya jika ajalnya sudah tiba, meski tidak ditembak, ditusuk, dipukul, maka dia akan tetap mati. Ya, mati. Coba kita masih ingat kan kasus meninggalnya siapa namanya, Sinclair itu, yang suaminya becel itu kan habis makan mie malam-malam, habis makan mie tidur mati, ya kan? Nah, pertanyaannya, berarti matinya karena makan mie? Enggak juga, ya kan? Enggak juga. Ashraf Sinclair itu, ya. Nah, ya kan? Nah, ini. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini contoh, ya kan? Contoh. Orang itu bisa mati dalam keadaan apapun meskipun dia kenyang. Kadang orang bilang, kalau orang itu kelaparan nanti mati. Belum tentu yang lapar mati, yang kenyang pun bisa mati. Karena mati itu tidak terkait dengan lapar dan kenyang, tapi mati itu terkait dengan ajal. Kalau ajalnya tiba meskipun kenyang, mati dia. Ya kan? Nah, itu ya. Ada orang yang misalnya kalau kita lihat hari ini di Gaza itu, Masya Allah, kelaparan luar biasa. Ya. Tapi banyak di antara mereka yang bisa bertahan hidup. Meskipun juga tidak sedikit anak-anak yang mengalami, ya, krisis pangan sehingga nggak ada dagingnya, tinggal tulang dan kulit saja. Ya. Tapi Masya Allah, mereka masih ada yang bisa bertahan dalam kondisi seperti itu. Kenapa? Karena Allah memberikan tenggat waktu kepada dia belum habis. Tenggat waktunya belum habis. Ya, nah ini yang mesti kita pahami. Ya. Jadi sekali lagi, yang menjadi sebab kematian itu satu, yaitu berakhirnya ajal. Ya. Nah, dalil bahwa ajal itu merupakan sebab kematian itu ini. Ya. Surat Al-A'raf ayat 34. Allah mengatakan apa? Walikulli ummatin ajal, dan setiap umat itu mempunyai ajal, tenggat waktu. Fa idza jaa ajaluhum, apabila datang ajal mereka, la yastakhiruna, mereka tidak bisa minta ditangguhkan. Saatan itu artinya sedetik, ya, sekejap, saking
singkatnya maka Allah menggunakan kata sa'atan. La yastakhiruna sa'atan wa la yastakdim. Mereka tidak bisa minta ditangguhkan sedetik, mereka juga tidak bisa minta diajukan sedetik. Itu maknanya sa'atan. Ya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdim. Enggak bisa. Jadi tidak ada negosiasi. Dan ingat, malaikat pencabut nyawa enggak bisa disuap. Enggak ada negosiasi. La ya'sunallah ma'amarahum, kata Allah. Mereka itu enggak akan maksiat kepada Allah dalam perkara yang Allah perintahkan kepada mereka. Ya. Enggak ada ceritanya malaikat itu maksiat. Misalnya karena orang kaya raya, ya, punya harta kaya yang enggak habis dimakan 7 turunan, terus malaikat datang, nanti ya kamu tak belikan apalah gitu. Ya. Misalnya dia minta, enggak bisa begitu malaikat. Ya. Nah, jadi karena itu Allah mengatakan la ya yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Tidak bisa diajukan, tidak bisa ditangguhkan, tidak bisa diajukan, tidak bisa ditangguhkan. Nah, ini dalilnya. Jadi ayat ini menjelaskan ajal, yaitu tenggat waktu yang diberikan kepada setiap umat atau manusia. Jadi jika belum tiba masanya, artinya ajal tadi itu belum tiba, maka tidak bisa diajukan. Begitu juga sebaliknya. Jika sudah tiba waktunya, maka tidak bisa ditangguhkan. Makanya nggak ada negosiasi. Ya. Nah, di situ. Nah, pertanyaannya kemudian adalah siapa yang tahu ajalnya? Nggak ada yang tahu. Kapan ajal kita? Nggak ada yang tahu. Di mana ajal kita akan berakhir? Nggak ada yang tahu. Ya. Apakah ajal kita berakhir misalnya di meja makan, di atas kasur, atau misalnya di medan perang, atau di masjid, atau di mana? Nggak ada yang tahu. Ya kan? Tidak ada yang tahu. Nah, ini. Itu masuk di dalam wilayah ilmunya Allah. Nah, disinilah pentingnya kita selalu tawakal kepada Allah yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka min husnil khatimah. Ya Allah, hamba mohon padamu agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya, itu. Wa'udzubika min su'il khatimah. Gitu. Dan hamba berlindung kepadamu dari mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi ini karena kita tidak tahu, makanya diminta berdoa, diajari berdoa supaya kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Nah, ini penting ya. Nah, kemudian tiap jiwa itu pasti mati, nggak ada yang kebal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, semua jiwa pasti mencicipi, merasakan kematian. Ya, semua jiwa pasti mencicipi, merasakan kematian. Nggak ada yang kebal dari kematian, nggak ada. Ini. Jadi tiap jiwa yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Ya, tidak ada makhluk hidup di muka bumi ini yang kebal terhadap kematian. Semuanya pasti akan mati. Nah, itu. Ya. Nah, kemudian ajal itu bagian dari ilmunya Allah. Ya. Jadi tadi kita sudah sampaikan, siapa yang tahu ajal? Enggak ada yang tahu. Ajal itu bagian dari ilmunya Allah. Nah, mesti kematian itu pasti, tetapi sebabnya, dan sebabnya juga pasti, yaitu berakhirnya ajal. Tetapi ajal itu sendiri misteri. Ya kan? Ajal itu sendiri misteri, gaib. Nggak ada yang diberitahu. Kapan ajalmu, di mana ajalmu, ya. Dalam keadaan seperti apa ajalmu tiba, itu misteri. Gitu loh. Nah, hikmahnya apa Bapak Ibu kalau ajal itu misteri? Hikmahnya supaya kita itu hati-hati. Jadi kata Ibnu Rajab Al-Hambali ini ya, kalau Bapak Ibu sudah beruban, kata beliau, maka sudahlah, jangan mikir yang lain. Kenapa? Uban itu, kata beliau, orang yang beruban itu seperti perempuan yang hamil. Kalau perempuan hamil itu kira-kira dekat dengan kelahiran apa jauh? Dekat. Nah gitu. Nah,
Pak Yan langsung, aduh. Ya. Ya, jadi kalau sudah tumbuh ubannya, itu artinya sudah isyarat gitu. Makanya jangan mikir yang lain lagi. Kalau sudah tumbuh ubannya itu ya. Kenapa? Karena uban itu kata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif itu seperti sinyal ya, seperti sinyal, seperti tanda-tanda. Kalau orang itu hamil, orang beruban tadi diibaratkan seperti orang hamil. Maka dia sebentar lagi akan melahirkan. Nah, orang yang beruban juga begitu. Nah, cuma sebentarnya itu berapa kita nggak tahu. Ya kan, kita tidak tahu. Nah, gitu loh. Nah, jadi karena itu ini perlu dicamkan ya oleh kita semua. Jadi Allah itu sudah ngasih isyarat, gitu. Sudah ngasih tanda, ya kan? Makanya kalau ubannya sudah tumbuh, ya sudah mulai harus merunduk banyak, ya munajat banyak, takorub untuk apa? Mempersiapkan diri. Karena kita pasti mati. Ya meskipun belum tentu apakah nanti yang beruban dulu, apakah yang belum beruban ya. Kita juga belum tahu gitu. Karena itu semuanya ajal. Nah, hanya Allah yang Maha tahu ajal seseorang, berapa lama tenggat waktu hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu tidak ada yang tahu. Hanya Allah yang Maha tahu. Ya, makanya tadi itu kan apa yang dijelaskan oleh Ibnu Rajab tadi tentang uban sebagai isyarat kematian tadi. Ya, meskipun tadi kita sampaikan tetap itu misteri. Apakah dia lebih cepat, apakah lebih lambat daripada orang yang tidak beruban juga belum tentu. Ya, karena semuanya ini misteri. Nah, tidak hanya waktunya, tetapi juga kapan, di mana, dan bagaimana kondisi kita ketika mati, itu nggak ada yang tahu. Karena ini semuanya adalah bagian dari ilmunya Allah. Nah, jadi mati itu datang saat rizki kita telah sempurna. Ini kunci yang lain. Jadi karena itu Anda, kalau rizkinya belum sempurna, nggak usah takut mati. Pertanyaannya juga, kapan kita tahu rizki kita sempurna atau belum? Apakah orang yang miskin itu rizkinya belum sempurna? Belum tentu. Ya kan? Karena yang megang catatan rizki kita adalah Allah. Ya. Nah, ini. Jadi yang megang catatan rizki kita adalah Allah. Jadi jangan menganggap saya ini belum kaya. Kayaknya belum akan mati nih, nunggu kaya dulu baru mati. Iya kalau kaya sampai mati ya, sampai apa namanya dia ajalnya tiba ternyata nggak kaya-kaya. Ya kan? Kenapa? Itu karena bicara soal kesempurnaan rizki tadi itu di tangan Allah juga, nggak ada yang tahu. Itu misteri juga. Jadi kuncinya manusia itu tidak akan mati sebelum rizkinya sempurna. Hanya masalahnya rizki yang sempurna itu tidak diberitahukan oleh Allah kepada kita. Sebagaimana ajal, ya, itu berapa lama juga tidak diberitakan oleh Allah kepada kita. Kapan, di mana, seperti apa kita menyebut ajal tadi tidak diberitahukan oleh Allah kepada kita. Nah, itu. Jadi karena itu kita juga mesti ya berikhtiar sebaik-baiknya supaya ketika ajal tadi tiba, jadi jangan sampai tadi mengatakan loh kok tiba-tiba. Nah, jadi nggak ada kata tiba-tiba. Semuanya itu sudah diatur oleh Allah. Tinggal orang yang punya kesadaran atau tidak. Kalau punya kesadaran, dia melakukan persiapan. Kalau nggak sadar, nggak siap. Ya kan? Nah, ini. Nah, jadi karena itu urusan ajal ini merupakan urusan Allah dan ini termasuk ilmu Allah yang tidak diberitahukan kepada manusia. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kita ini bisa husnul khotimah atau mati kita dalam keadaan su'ul khotimah? Sekarang Al-Fakir ingin tanya, di sini semuanya ini pengen husnul khotimah atau su'ul khotimah? Husnul khotimah. Husnul khotimah. Ada yang namanya husnul khotimah di sini? Enggak ada. Enggak ada, ya. Husnul khotimah, husnul itu artinya baik, khotimah itu pamungkas. Jadi kita ingin semuanya husnul khotimah. Kita tidak ingin su'ul khotimah. Ya. Nah, apa itu husnul khotimah? Husnul khotimah itu adalah pamungkas hidup yang baik. Itu namanya husnul khotimah. Artinya,
orang itu meninggal dunia dalam kondisi tidak maksiat, itu namanya husnul khotimah. Seperti misalnya saat sholat, dia mati ketika sholat. Apakah orang ketika sholat itu maksiat? Tidak. Dia sholat itu untuk bersujud kepada Allah. Jadi ketika dia wafatkan dalam keadaan sholat, itu insya Allah husnul khatimah. Ada yang mati dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu maksiat atau ibadah? Ibadah. Maka kalau ada orang meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran, insya Allah husnul khatimah. Ada orang yang mati ketika berjihad. Jihad itu ibadah atau bukan? Ibadah. Jadi kalau ada orang mati saat berjihad, maka itu pun insya Allah husnul khatimah. Ada orang yang mati pada saat mengajarkan Islam, ya, seperti ini ngisi pengajian. Ada teman Al-Fakir, ya, pada saat ngisi tausiah nikah, tiba-tiba jatuh dan kemudian akhirnya wafat, ya, sampai dia wafatnya di tempat itu, jatuh kemudian akhirnya wafat. Jadi pada saat meninggal dalam keadaan mengisi tausiah tadi, itu taat atau maksiat? Taat, ya. Maka insya Allah ini diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Nah sekarang pertanyaannya, kalau bapak ibu mati dalam keadaan bekerja, seperti ini misalnya, apakah itu taat atau maksiat? Taat. Kalau begitu, meninggal dalam keadaan bekerja seperti ini, termasuk husnul khatimah atau su'ul khatimah? Husnul khatimah. Jadi husnul khatimah tidak selalu di masjid. Husnul khatimah tidak selalu baca Quran. Husnul khatimah tidak selalu berjihad. Husnul khatimah itu tidak selalu ngajar. Tapi ketika Anda bekerja dan pekerjaan Anda itu halal, artinya berarti Anda sedang melakukan ketaatan. Berarti ketika Anda bekerja, melakukan ketaatan dan kemudian diwafatkan oleh Allah dalam keadaan taat, insya Allah matinya dalam keadaan husnul khatimah. Begitu. Ya, jadi karena itu jangan takut kalau kerja, tapi pastikanlah Anda bekerja, pekerjaan yang dilakukan itu halal. Nah, itu penting, ya, itu penting. Ini. Tapi kalau pekerjaannya itu haram, misalnya ya, misalnya ini contoh, menjadi bartender. Bartender tahu? Ya, yang melayani minuman keras di bar-bar itu, ya. Atau misalnya jadi apalah di kasino, ya misalnya gitu, ya, dan seterusnya, ya, atau misalnya jadi apa yang apa itu, nggak tahu namanya itu, ya. Nah, jadi itu termasuk taat apa maksiat? Maksiat. Maksiat. Kalau mati pada saat jingkrak-jingkrak, berarti matinya dalam keadaan ya su'ul khatimah. Saking semangatnya. Saking semangatnya. Ya. Nah itu. Ya. Nah, jadi ini, ya, ini. Ini yang mesti kita pahami, ya. Kemudian su'ul khatimah itu apa? Pamungkas yang buruk. Artinya orang itu meninggal dalam keadaan maksiat. Misalnya saat mabuk, saat berzina, ya. Ada kejadian zina dengan pasangannya di dalam mobil, ya. Sampai terkenal ada namanya goyang Pajero. Karena Pajeronya bergoyang. yang parah lagi itu karena AC-nya dihidupkan, ketiduran di situ, mati dua-duanya, ya, mati dua-duanya, ya, dan matinya nggak bisa dicopot, ya kan? Ada kasus seperti itu dalam keadaan apa? Su'ul khatimah, ya, dalam keadaan su'ul khatimah. Saat berjalan atau pergi ke tempat maksiat misalnya, ya, mau lihat konser, ya, konsernya konser apa yang LGBT itu, Coldplay, nah, ya, konsernya konser LGBT, ya,
Atau misalnya saat memerangi Islam, ya, mati, kemudian matinya jelas mati su'ul khatimah. Itu mati su'ul khatimah. Ya. Nah, husnul khatimah dan su'ul khatimah itu menurut para ulama ditentukan berdasarkan kebiasaan seseorang. Ini penjelasan Ibnu Katsir. Jika orang itu biasa berbuat baik, karena dia biasa berbuat baik, insya Allah akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Berarti apa? Dalam keadaan berbuat baik. Kalau orang itu biasa berbuat buruk, maka dia pun insya Allah akan diwafatkan Allah dalam keadaan berbuat. Berarti kalau kita pengen husnul khatimah, berarti bagaimana? Harus selalu berbuat baik. Kalau kita tidak berbuat baik, maka jangan berharap kita husnul khatimah. Nah, jadi kalau kita itu berdoa, Allahumma inni as'aluka min husnul khatimah. Doa itu mengisyaratkan berarti apa? Kalau kamu pengen husnul khatimah, jangan mulutnya doang. Jangan hanya doanya doang. Berarti apa? Berarti itu meniscayakan kita harus ikhtiar. Ikhtiar apa? Terus-menerus melakukan kebaikan supaya kita bisa menjemput ajal dalam keadaan husnul khatimah dimanapun kita berada. Ya kan? Nah, ini penting ya. Nah, matinya orang mukmin versus matinya orang kafir. Gimana? Beda. Ya. Orang mukmin itu yang menghadapi kematian dia akan diperlihatkan oleh Allah surga. Jadi orang mukmin itu ketika dia menghadapi kematian diperlihatkan oleh Allah surga. Dan balasan amalnya. Apa balasan amalnya itu? Amal solehnya ditunjukkan oleh Allah. Makanya orang mukmin itu kalau mati senang, wajahnya berseri-seri, tersenyum, betul tidak? Itu tandanya orang itu orang baik. Itu tandanya orang itu insya Allah meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Karena itu wajahnya tadi berseri-seri, ya karena senang, senyum, ya kan? Nah, ini. Nah, orang kafir yang menghadapi kematian itu diperlihatkan oleh Allah neraka dan balasan amal buruknya selama di dunia. Karena itu wajahnya tampak muram, takut, tidak kelihatan seneng. Ya, itu wajahnya orang kafir ketika mati, atau wajahnya orang-orang yang buruk ketika mati, orang dolim, orang fasik. Itu begitu wajahnya, ya kan? Nah ini. Nah, orang mukmin jika dia mati, maka dia ditangisi oleh langit dan bumi. Sebaliknya orang kafir itu kalau mati nggak ada yang nangisi. Ya. Bahkan siksanya pun disegerakan oleh Allah. Begitu dimasukkan ke liang lahat. Ya, nah ini. Makanya begitu masuk kubur itu udah remuk semua. Nah ini ya. Ini ada ayatnya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran. Ya. Fama bakat alaihimus sama wal ardu wa ma kanu mundarin, kata Allah. Fama bakat alaihimus sama wal ardu, dan mereka tidak ditangisi oleh langit dan bumi. Wa ma kanu mundarin, dan mereka disegerakan ya siksanya, adabnya itu. Enggak ditangguhkan. Perhitungannya langsung dibayar cash. Karena itu lihat ya, pernah dengar ceritanya Kemal Atatürk? Pernah dengar ceritanya Kemal Atatürk? Siapa Kemal Atatürk? Presiden Republik Turki yang pertama, Republik Turki sekuler yang pertama. Orang yang sangat benci dengan Islam, orang yang menghancurkan warisan Rasulullah. Apa itu? Yaitu khilafah Islam. Orang yang menghancurkan warisan Rasulullah ini pada saat mati, Masya Allah, mau mati itu susah. Di rumahnya teriak-teriak, badannya panas, dibawa ke laut panas, ya kan? Gitu. Mati akhirnya.
Begitu mati, ya, dimasukkan di liang lahat yang mau dimasuki nutup lagi. Sampai kemudian akhirnya tanah atau bumi itu tidak mau menerima jenazahnya, jasadnya, tubuhnya, nggak mau. Terus bagaimana? Akhirnya diakali, dimakamkan di atas apa? Batu. Batunya dilobangi, ya. Kemudian dia masukkan di dalam batu itu. Bayangkan dimasukkan di dalam batu. Ya. Nah, kemudian dibuatlah ya museum Ataturk, Kemal Ataturk itu. Sampai hari ini masih ada, tempatnya ada di Ankara. Ya, Ankara itu Ankara Murka. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ke Ankara Murka itu, ya, datang ke situ, meskipun kasih parfum itu baunya Masya Allah. Bau sekali. Setiap orang yang datang ke situ mencium bau busuk. Bau busuknya siapa? Jenazahnya Kemal Ataturk laknatullah alaih. Kenapa? Itu untuk menjadi ibrah, pelajaran untuk orang-orang yang hidup setelahnya. Ini loh, ya, siksaan orang yang kafir, siksaan orang yang zalim, orang yang fasik, itu tadi disebutkan dalam Al-Quran, fama bakat alaihimus sama'u, maka langit dan bumi tidak akan pernah menangisinya, dan sebaliknya siksa mereka, perhitungan mereka, adab mereka disegerakan. Wa makanu mundarin, disegerakan semua. Terus kemudian orang bertanya kepada Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, kalau orang kafir matinya itu seperti itu, tidak ditangisi langit dan bumi, bahkan perhitungannya, adabnya itu disegerakan. Lalu bagaimana dengan orang mukmin? Kata Ibnu Abbas, orang mukmin sebaliknya. Kalau orang mukmin itu mati, maka matinya orang mukmin ditangisi oleh bumi, ditangisi oleh langit, ya. Dan mereka juga akan ditangguhkan oleh Allah kalau seandainya mereka punya kesalahan, hisabnya dan sebagainya. Nah, ini, Masya Allah. Ibnu Abbas kemudian menceritakan, Bapak Ibu sekalian, ya ini diceritakan dalam kitab tafsir. Ya. Jadi kata Ibnu Abbas, orang mukmin itu maksudnya gini, setiap orang ketika dia lahir di muka bumi, begitu dia lahir, Allah itu berikan satu lubang di langit, ya, di mana satu lubang itu khusus untuk orang tadi. Jadi panjenengan semua ini punya masing-masing punya lubang. Di mana dari lubang itu Allah akan turunkan rezeki, karena itu rezekinya nggak pernah tertukar. Kita masing-masing ini mau bersaing, bisnisnya sama, nggak akan tertukar rezekinya. Kenapa? Karena lubangnya beda, lubang rezekinya itu masing-masing. Jadi masing-masing ada lubang rezekinya. Jadi setiap orang itu ketika dia lahir di dunia, ada lubang rezeki yang Allah ciptakan. Tempat Allah menurunkan rezeki dan tempat Allah untuk mengangkat amalnya. Nah ini, mengangkat amalnya dari bumi tadi ke langit. Nah, kalau orang itu orang soleh, maka amal soleh itu akan lewat langit tadi, lubang tadi. Karena amal soleh itu diangkat kepada Allah lewat lubang tadi. Begitu orang itu mati, amalnya berhenti apa jalan terus? Amalnya berhenti. Pahala amalnya kan sudah nggak diangkat lagi, dia sudah mati kok jalan terus. Sudah mati. Berarti apa? Langit yang menjadi, yang lubangnya tadi menjadi jalan rizki dan jalan pahala diangkat melalui dia tadi itu nangis. Nangis karena sudah tidak lagi dipakai menjadi jalannya pahala yang diangkat ke langit. Nah, kalau begitu orang kafir kan sama betul. Tapi kalau orang kafir kenapa tidak ditangisi? Karena yang diangkat itu bukan amal soleh, tapi catatan amal buruk. Makanya langit nggak nangisi. Paham? Nah, jadi kenapa langit kalau orang kafir, orang jahat mati nggak ditangisi? Karena catatan yang diangkat tadi bukan catatan amal soleh, tapi catatan amal buruk. Nah itu langit menangisi.
Yang kedua, kata Ibnu Abbas, bukan hanya langit, bumi juga nangisi. Ya, bumi juga nangisi. Bumi nangis karena bumi yang biasanya dipakai ibadah, terus orangnya mati. Berarti bumi tadi nggak dipakai oleh orang itu lagi, betul tidak? Contoh ya, ini misalnya tempat ini kita biasa pakai ngaji. Seneng ini, lantainya ini seneng. Ya, seneng lantainya ini. Nah, suatu ketika, misalnya nggak ada lagi pengajian, nangis dia. Nangis. Ada riwayat pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum ada mimbar di Masjid Nabawi yang dipakai mimbar itu apa? Adalah sebatang korma, pohon korma, ya kan? Lalu kemudian dibuatkanlah mimbar. Karena sudah ada mimbarnya, korma itu pun ditebang. Ketika korma itu ditebang, nangis ya. Tangisannya terdengar oleh Nabi. Ditanya oleh Rasulullah SAW, kenapa kamu menangis? Gitu. Maka dia cerita, ya Rasulullah, aku menangis karena aku sudah tidak lagi dipakai. Ya, menjadi tempat untuk ibadah, khutbah dan sebagainya. Nangis dia. Nah, artinya apa? Kalau kurma itu benda mati, pohon yang seperti tadi, ketika dia nggak dipakai, dia benar menangis, maka lantai ini pun sama. Ya, jadi itu nanti bedanya. Makanya di dalam ayat yang lain Allah menyatakan begini, ya. Wa yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu, ya, tuhaddisu akhbaraha, semuanya itu akan memberitakan beritanya. Ya, Bapak Ibu sekarang pakai baju, pakai kaos dalam, sampai celana-celana dalam, itu semua nanti akan menceritakan apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Ya, kalau dipakai untuk taat, maka dia senang. Kalau dipakai untuk maksiat, maka dia pun nanti akan laporan, dia sedih karena dipakai maksiat. Itu sama seperti bumi tadi. Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa makanumun dari. Nah, itu tadi ya, itu ayatnya. Jadi masya Allah, orang mukmin itu kalau mati ditangisi langit dan bumi. Orang kafir kalau mati tidak ditangisi langit dan bumi. Bahkan mereka disegerakan adabnya, disegerakan perhitungannya. Ya. Nah, kemudian kalau mereka sudah mati kan dimasukkan di dalam kubur, apakah mereka di kubur itu istirahat? Ya, kalau orang kan nulis selalu rest in peace, ya dah? Nah, apa itu? Artinya apa? Kan biasanya itu disingkat RIF, ya dah? Rest itu istirahat, in dalam peace, damai. Istirahat dalam damai. Kata Nabi, siapa yang bilang orang mati istirahat dalam damai? Kata Nabi, nanti dulu. Jadi jangan dikira orang itu kalau mati istirahat. Jangan. Makanya yang menentukan nanti apakah kita semua pada saat mati itu benar-benar istirahat atau tidak, nanti. Itu amal kita sekarang, Bapak-Ibu sekalian. Yang menentukan apakah kita nanti di dalam kubur itu bisa istirahat atau tidak, amal kita sekarang di dunia ini. Ya, mari kita lihat. Jadi suatu ketika sahabat itu mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, si fulan telah mati dan dia sudah beristirahat. Maka Nabi SAW menjawab, hanya orang-orang yang telah diampuni oleh Allah, ya, yang bisa beristirahat di alam barzah. Ya, ini hadis riwayat Imam Ahmad disahihkan oleh Albani dalam kitab Jami' as-Sahih. Jadi innama yastarihu, ya, hanya orang-orang yang bisa beristirahat, innama yastarihuna, ya, siapa? Orang-orang yang, ya, jadi la yastarihuna illa man ghufiralah. Nah, itu kata Rasulullah, ya. La yastarihuna illa man ghufiralah. Jadi mereka itu tidak bisa beristirahat kecuali orang yang diampuni oleh Allah. Jadi hanya orang-orang yang diampuni oleh Allah, orang-orang yang bisa istirahat ketika dia di alam kubur. Kalau orang itu tidak mendapatkan ampunan dari Allah, nggak bisa istirahat dia. Ya, di kuburannya bukan hanya kelisian, tahu kelisian? Ya, nggak bisa tidur, mau tidur nggak enak, mau ini nggak enak. Yang nggak enak semua, wong dia berhadapan dengan, ya, mungkar nakir,
dengan malaikat ya yang siap untuk nyiksa dia, nggak bisa dia. Nah, jadi orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah itulah orang-orang yang ketika dia di alam barzahnya nanti bisa istirahat. La yastarihu illa ya man ghufirallah. Tidaklah beristirahat kecuali orang yang telah diampuni oleh Allah. Jadi orang kafir jelas tidak bisa beristirahat di alam barzah. Ya. Begitu juga orang-orang mukmin yang berdosa dan belum mendapatkan ampunan dari Allah nggak bisa istirahat. Jadi karena itu ini ya diantaranya amalan yang diamalkan Rasulullah. Coba bayangkan, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu punya dosa apa tidak? Punya dosa apa tidak? Tidak. Ya, Nabi tidak punya dosa karena Nabi itu maksum. Maksum itu apa? Maksum itu terjaga dari maksiat, terjaga dari dosa. Nabi nggak punya dosa. Loh, Nabi saja yang tidak punya dosa itu istighfar minimal 1 hari 1 malam 100 kali, ada yang mengatakan 70 kali. Itu Nabi. Lah kita yang dosanya ya sampai sundul langit nggak pernah istighfar. Kata Nabi, wa inni la astaghfirullah fi yaumin wa lailatin mi'ata marrah wa fi riwayatin sab'ina marrah. Aku sungguh memohon ampunan kepada Allah sehari semalam itu 100 kali, dalam satu riwayat disebutkan 70 kali. Itu Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah itu selalu memohon ampun pada Allah 100 kali atau 70 kali, maka kita minimal 100 atau 70 kali tadi. Ya, siap mengamalkan? Nah, jadi amalkanlah. Entah itu mau tidur, entah itu kalau mau ya, kalau qiyamul lail, amalkan. Setiap hari membaca istighfar minimal 100 kali. Supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah. Itu sunnahnya Kanjeng Nabi. Jadi kalau Kanjeng Nabi sudah nggak punya dosa, istighfarnya seperti itu, malu dong kita sama Nabi. Ya, meskipun ya ini nanti dijelaskan oleh Ibnu Athaillah Iskandari di dalam kitabnya Tajul Arush. Beliau mengatakan, kenapa Rasulullah yang nggak punya dosa kok masih minta ampun setiap hari 100 kali? Lalu untuk apa istighfarnya Nabi? Nah, jadi ibaratnya ini ya, botol ini sudah penuh. Kalau botol ini sudah penuh, diisi terus, kemana larinya air? Luber. Begitulah Rasulullah. Rasulullah tadi itu ibaratnya botol yang sudah penuh air, diisi terus. Istighfarnya Nabi itu kalau begitu untuk siapa? Luber untuk umatnya. Itu kata beliau. Jadi istighfarnya Rasulullah itu untuk kita. Jadi kita itu dimintakan ampunan oleh Nabi kepada Allah. Tapi ya jangan ngendeng, waduh kan aku di jalurun sepuro. Ya, saya sudah dimintakan ampun sama Nabi, ya kan? Ya, memangnya tahu dari mana? Ya kan, tahu dari mana kalau kita termasuk yang dimintakan ampunan? Ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian ya, itu yang kita mesti pahami ya. Jadi disinilah pentingnya kita memahami pemahaman yang benar tentang kematian, supaya kita siap, tidak takut, supaya kita bisa menyiapkan amal-amal terbaik untuk menyongsong kematian yang pasti. Ya. Nah, kemudian supaya kita kalau diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Supaya kita kalau diwafatkan oleh Allah kemudian masuk di kubur tadi, maka kita bisa beristirahat. Nah, betul-betul rest in peace. Ya kan? Nah, itu betul-betul begitu. Tapi kalau orang kafir ditulis rest in peace itu enggak ada. Kata Nabi enggak. La yastaghfiru ya la yastarihu illa man ghufirallah tadi itu. Jadi tidak akan bisa beristirahat kecuali orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah ya. Baik, sampai di sini
yang bisa Al-Fakir sampaikan, masih ada waktu ya untuk sesi tanya jawab ya. Silakan Al-Fakir kembalikan ya kepada MC Ustaz Fauzi, falyatafaddal ilaihi masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam